Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Zakia Fitriani, NPM 2021-1456667 dari kelas S2F. Sesuai dengan judul di atas tentang bullying, di sini saya akan membahas materi tersebut. Komite Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak Atas Anak telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B Ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak telah banyak diterbitkan, namun dalam implementasinya di lapangan masih menunjukkan adanya berbagai kekerasan yang menimpa pada anak, antara lain adalah bullying. Jadi, bullying tersebut apa sih? Bullying dikenal sebagai penindasan atau risak, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti, dan dilakukan secara terus-menerus. Terhadap banyak definisi mengenai bullying, terutama yang terjadi di dalam konteks lain seperti di rumah, tempat kerja, masyarakat, komunitas visual. Namun, terdapat banyak definisi mengenai bullying, terutama yang terjadi dalam konteks lain seperti di rumah, tempat kerja, masyarakat, komunitas virtual, namun dalam hal ini dibatasi dalam konteks school bullying atau bullying di sekolah. Kasus bullying yang kerap terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia kian memprihatinkan. Hasil kajian Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter tahun 2014 menyebutkan hampir setiap sekolah di Indonesia ada kasus bullying. Meski hanya bullying verbal dan psikologis atau mental, kasus-kasus senior menggencat junior terus bermunculan. Statistik kasus pengaduan anak di sektor pendidikan dari Januari 2011 hingga Agustus 2014 tergambar sebagai berikut. Tahun 2014 terdapat 61 kasus, tahun 2012 terdapat 130 kasus, tahun 2013 terdapat 90 kasus, tahun 2014 terdapat 87 kasus. Sebenarnya kelompok dalam bullying itu apa? Bullying dapat dikelompokkan menjadi 6 kategori. Yang pertama ada konteks fisik langsung. Tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang yang dimiliki orang lain. Yang kedua, konteks verbal langsung. Tindakan mengencam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama atau name calling, sarkasme, merendahkan atau put downs, mencela atau mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip. Yang ketiga ada perilaku nonverbal langsung. Ini seperti tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam, biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal. Yang keempat, ada perilaku nonverbal tidak langsung. Tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng. Yang kelima, ada cyberbullying, tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik, seperti rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial. Yang keenam terakhir adalah pelecehan seksual. Kadang tindakan pelecehan dikategorikan perilaku agresif fisik atau verbal. Sebenarnya dampak bullying itu seperti apa? Dampak-dampak bullying dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik anak-anak yang dibully, anak-anak yang membuli, anak-anak yang menyaksikan bullying, bahkan sekolah dengan isu bullying secara keseluruhan. Bullying dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental anak. Pada kasus yang berat, bullying dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal seperti bunuh diri dan sebagainya. Dampak bullying yang pertama itu bagi korbannya seperti depresi dan marah, rendahnya tingkat kehadiran dan rendahnya presentasi akademik siswa, menurunnya scores tes kecerdasan atau IQ dan kemampuan analisis siswa. Yang B, ada dampak bagi pelaku. Pelaku memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula, cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan, tipikal orang berwatak keras, mudah marah dan impulsif, toleransi yang rendah terhadap
frustasi, memiliki kebutuhan kuat untuk mendominasi orang lain, dan kurang berempati terhadap targetnya. Dengan melakukan bullying, pelaku akan beranggapan bahwa mereka memiliki kekuasaan terhadap keadaan. Jika dibiarkan terus-menerus, terhadap intervensi perilaku bullying ini dapat juga menyebabkan terbentuknya perilaku lain berupa kekerasan terhadap anak dan perilaku kriminal lainnya. Yang C, ada dampak bagi siswa lain yang menyaksikan bullying atau bystanders. Jika bullying dibiarkan yang C, ada dampak bagi siswa lain yang menyaksikan bullying. Jika bullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka para siswa lain yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan penindasan karena takut menjadi sasaran berikutnya, dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun, dan yang paling parah, mereka merasa tidak perlu menghentikannya. Permasalahan bullying. Jadi permasalahan bullying itu apa? Yang pertama itu bisa disebabkan anak yang memiliki kontrol diri yang rendah berpotensi menjadi pembullying karena sebelumnya menjadi korban kekerasan dan menganggap dirinya selalu terancam dan biasanya bertindak menyerang sebelum diserang. Tidak memiliki perasaan bertanggung jawab terhadap tindakan yang telah dilakukan serta selalu ingin mengontrol dan mendominasi dan tidak menghargai orang lain. Mereka melakukan bullying sebagai bentuk balas dendam. Yang B, ada korban bullying berkaitan dengan ketidakmampuan atau kekurangan korban dari aspek fisik, psikologi, sehingga mereka dikucilkan. Yang kedua, ada keluarga permisif terhadap perilaku kekerasan yang ditujukan dengan orang tua yang sering bertengkar dan melakukan tindakan agresif, serta tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik. Yang ketiga, ada teman sebaya menjadi supporter atau penonton yang secara tidak langsung membantu pembuli memperoleh dukungan, kuasa, popularitas, dan status. Yang keempat, lingkungan sekolah dan kebijakan sekolah mempengaruhi aktivitas, tingkah laku, serta interaksi pelajar di sekolah. Rasa aman dan dihargai merupakan dasar pencapaian akademik yang tinggi di sekolah. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka pelajar akan bertindak mengontrol lingkungan dengan melakukan tindak laku antisosial seperti melakukan bully. Manajemen dan pengawasan disiplin sekolah yang lemah juga mengakibatkan munculnya bullying di sekolah. Yang kelima, media massa sering menampilkan adanya kekerasan yang juga mempengaruhi tingkah laku kekerasan anak dan remaja. So, pendapat mereka tentang kasus bully ini seperti apa? Mari kita lihat video selanjutnya. Halo, nama saya Najwa Kaina dan umur saya 15 tahun. Saya sih pernahnya merasakan bullying. Terjadi sih waktu itu kayak semacam panggilan kasar gitu, kayak manggilnya nggak sesuai nama, tapi kayak pakai bahasa kasar gitu. Menurut saya sih bullying itu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang dengan cara melakukan kekerasan fisik maupun verbal. Ya contohnya kayak itu memanggil nama teman dengan nama orang tua, terus memanggilnya kayak ya dengan kata-kata kasar atau ya nggak pantas lah. Lumayan sakit hati sih. Sebenarnya sih harus tahu, cuma kan ada beberapa anak yang tidak bisa terbuka dengan orang tua. Nah itu sih lebih baik orang tuanya peka terhadap keadaan anaknya. Ya kayak misalnya tiba-tiba sikap anaknya tuh berubah, kayak lebih cenderung sedih, murung gitu, tidak bersemangat. Nah itu sih wajib ditanyain sih sama orang tuanya kenapa bisa berubah gitu sikapnya. Bisa sih karena saya mungkin udah kebawa gitu, jadi kayak tanpa sadar bisa aja ngebully sampai dewasa. Nama saya Suci Anggriani, umur 18 tahun. Pernah. Kejadiannya itu secara bukan secara fisik, tapi kayak secara non fisik. Jadi itu kayak dikatain kurus lah, jelek lah, atau pokoknya kayak di body shamingin gitu deh. Bullying itu penyiksaan atau kayak
apa ya, kayak ya penyiksaan, perundungan secara verbal maupun gak verbal gitu, secara fisik maupun gak fisik gitu. Seharusnya orang tua itu harus tahu, tapi itu kadang-kadang ada anak yang gak percaya diri, takut buat ngasih tahu ke orang tua, malah nanti kalau misalnya dia ngasih tahu ke orang tua, malah orang tuanya nyalah-nyalahin dia gitu. Iya, bisa sampai dewasa. Bisa aja dia nanti pas dewasanya malah balas dendam ke orang lain, atau enggak bikin sifat kurang percaya diri yang terus apa ya, nggak tahu lagi, udah gitu aja deh. Halo, perkenalkan nama saya Fajar Amika Mustafa, umur 21 tahun. Saya sendiri pernah dan merasakan bullying. Bullying itu apa? Bullying sendiri menurut saya adalah seseorang yang memiliki power yang kuat dan disalahgunakan, lalu dapat menguntungkan seseorang tersebut. Jadi semisal kasusnya ada di lingkungan, baik itu ada di lingkungan sekolah, baik lingkungan sekitar atau di rumah sendiri, bullying itu dapat terjadi. Jadi hal tersebut adalah hal yang dimana dapat merugikan orang-orang yang lemah. Nah, di sini makanya bullying tersebut harus dihilangkan. Kalau mengenai orang tua harus mengetahui, ada baiknya harus ada yang mengetahui, dan tidak harus orang tua juga. Tergantung lingkungannya sendiri juga, agar orang yang merasa power ini, yang powernya kuat ini, itu dapat hukuman dan perilaku dari orang yang mengetahui, supaya perilaku tersebut itu tidak lagi diulangi sama dirinya sendiri. Ataupun orang yang melihat bullying ini tidak mengikuti kegiatan tersebut, kegiatan bullying tersebut tidak disebarluaskan dan tidak juga dilakukan sama terhadap orang-orang yang dianggap lemah gitu. Karena apapun alasannya, bullying ini tidak bisa dibenarkan, akan berdampak negatif, maka dari itu harus diminimalisir. Jika sampai ke telinga orang tua, perannya orang tua itu harus mensupport anaknya agar bisa mengerti dan menerima, ataupun mengajarkan anaknya untuk menghindari dan tidak mendengarkan orang yang membuli tersebut. Terus juga yang penting sih supaya anaknya itu bisa menerima keadaannya ketika misalnya dibully tersebut. Kalau orang yang melakukan bully terhadap orang lain akan sedikit bisa mengontrol dirinya pada saat dewasa. Karena yang saya rasakan sekarang di seumuran saya, bullying itu sudah melebur dan lebih bisa dibawa ke hal yang dibercandain tanpa menyakiti orang tersebut. Dan kalau yang merasakan bullying mungkin akan berlanjutan hanya pengalamannya saja yang tidak bisa dilupakan. Karena kalau dewasa, pertemanannya itu semakin luas, dan hal-hal yang mungkin dirasa itu dianggap bully itu sudah tidak dirasakan lagi, karena kita sendiri pun bisa memilih teman-teman kita yang dirasa bisa menerima kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nama saya Rizkania Dewi, usia 20 tahun. Merasakan enggak, tapi melihat iya. Bullying itu perilaku yang amat sangat tidak mencontohkan. Pokoknya intinya kayak pelajar di Indonesia tuh banyak banget kasus-kasus bullying, ditemukan banyak banget kasus bullying di Indonesia. Itu dapat meruntuhkan mental siswanya, mahasiswanya segala macam. Terus korban bullying juga biasanya merasakan keresahan, nggak mau sekolah ataupun nggak mau bergaul dengan teman-temannya. Terus ya jadinya sih introvert gitu aja karena bullying itu.
sebenarnya harus tahu. Cuma kan gak semua anak bisa jujur ke orang tua kan. Pasti ada beberapa anak yang menutupin hal itu dari orang tua karena nggak mau merasa malu mungkin sama orang tuanya atau gimana. Tapi sebaiknya sih jujur aja daripada nanti takutnya kenapa-napa kan gara-gara kasus bullying kayak gini, takut ada bunuh diri atau gimana. Mending kasih tahu ke orang tuanya aja. Bisa jadi karena kan kasus bullying itu udah pasti mendasar dari diri dia sendiri kan. Kalau misalnya dari diri dia sendiri nggak mau dirubah, ya mungkin bisa sampai dewasa dia ngebully orang atau gimana. Nama saya Apriliano Priantoro, usia saya 21 tahun. Ya, pernah. Bullying adalah suatu kegiatan yang dilakukan beberapa oknum untuk melakukan sebuah kekerasan verbal ataupun non verbal kepada salah satu orang. Menurut saya pribadi, ya karena agar korban bullying setidaknya mendapatkan perasaan yang lebih baik atau pertolongan. Menurut saya dapat berlanjut karena itu kan nempel di perasaannya, maksudnya kayak terekam di ingatan dia. Jadi menurut saya ya pasti kebawa lah sampai dewasa. Setelah kita melihat video di samping terkait dengan pendapat mereka terhadap kasus bullying, sebenarnya bullying tersebut ada solusinya. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi bullying meliputi program pencegahan dan penanganan menggunakan intervensi pemulihan sosial. Pencegahan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dimulai dari anak-anak, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pencegahan melalui anak dengan melakukan pemberdayaan pada anak agar anak mampu mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya bullying. Anak mampu melawan ketika terjadinya bullying pada dirinya. Anak mampu memberikan bantuan ketika melihat bullying yang terjadi, seperti melerai atau mendamaikan, mendukung teman dengan mengembalikan kepercayaan, melaporkan kepada pihak sekolah, orang tua, atau tokoh masyarakat. Yang kedua, ada pencegahan melalui keluarga dengan meningkatkan ketahanan keluarga dan memperkuat pola pengasuhan, antara lain seperti menanamkan nilai-nilai keagamaan dan mengajarkan cinta kasih antar sesama, ada memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang sejak dini dengan memperlihatkan cara berinteraksi antar anggota keluarga, membangun rasa percaya diri anak, memupuk keberanian dan ketegasan anak, serta mengembangkan kemampuan anak untuk bersosialisasi. Yang ketiga, ada pencegahan melalui sekolah. Merancang dan membuat desain program pencegahan yang berisikan pesan kepada murid bahwa perilaku bullying tidak diterima di sekolah dan membuat kebijakan anti-bullying. Ada membangun komunikasi efektif antar guru dan murid, diskusi dan ceramah mengenai perilaku bullying di sekolah. Yang keempat, ada pencegahan melalui masyarakat dengan membangun kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dimulai dari tingkat desa atau kampung. Yang B, ada penanganan menggunakan intervensi pemulihan sosial atau rehabilitasi. Merupakan proses intervensi yang memberikan gambaran yang jelas kepada pembullying bahwa tingkah laku bullying adalah tingkah laku yang tidak bisa dibiarkan berlaku di sekolah. Pendekatan pemulihan dilakukan dengan mengintegrasikan kembali murid yang menjadi korban bullying dan murid yang telah melakukan tindakan agresif atau bullying bersama dengan komunitas murid lainnya ke dalam komunitas sekolah, supaya menjadi murid yang mempunyai daya tahan dan menjadi anggota komunitas sekolah yang patuh dan berpegang teguh pada peraturan dan nilai-nilai yang berlaku. Sekian penjelasan tentang bullying, semoga bermanfaat kepada teman-teman, dan saya harap semoga kasus bullying ini dapat kita cegah bersama-sama agar tidak terjadi resiko yang lebih fatal seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.